Saya akan menjelaskan pengertian tentang negara. Secara etimologi, kata negara berasal dari kata Staat dari bahasa Belanda dan Jerman, sedangkan dari bahasa Inggris adalah Staat. Etat itu dari bahasa Prancis, status dan statun itu dalam bahasa Latin. Kata tersebut berarti meletakkan keadaan berdiri atau menempatkan atau membuat berdiri. Negara merupakan kelanjutan dari keinginan manusia untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luas pergaulan manusia, semakin banyak pula kebutuhan. Sehingga bertambah besarnya kebutuhan akan suatu organisasi yang akan melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya. Menurut para ahli, yang pertama, menurut George Jelinek, negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Yang kedua, menurut R. Joko Sutono, negara adalah organisasi manusia yang berada di satu wilayah pemerintahan yang sama. Menurut J.H.A. Logeman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan kekuasaan untuk mengatur serta menyelenggarakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan, fungsi, lembaga, dan kenegaraan atau lapangan kerja dalam masyarakat. Dari berbagai pendapat di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa negara adalah satu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Kedua, sifat-sifat negara. Sifat yang pertama adalah sifat memaksa. Artinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan ditaati semua masyarakat yang ada di suatu negara untuk mencapai suatu hal yang sudah dirumuskan oleh negara tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, negara dilengkapi oleh kekuatan fisik yang legal seperti polisi, tentara, dan alat hukum lainnya seperti jaksa, hakim, dan peradilan. Sifat yang negara yang kedua adalah sifat monopoli. Artinya negara berhak menentukan tujuan bersama masyarakat, menentukan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, dan bertentangan dengan tujuan negara dan masyarakat. Yang ketiga adalah sifat mencakup semua. Artinya segala peraturan perundang-undangan berlaku adalah untuk semua orang, semua warga tanpa terkecuali. Unsur-unsur pembentukan negara. Yang pertama, rakyat. Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Sedangkan secara yuridis, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah. Rakyat suatu negara dapat dibagi atas: yang pertama, penduduk; yang kedua, bukan penduduk. Poin selanjutnya, wilayah. Wilayah merupakan salah satu unsur mutlak bagi suatu negara. Jika warga negara merupakan dasar personal suatu negara, maka wilayah merupakan landasan material atau landasan fisik negara. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat negara itu. Poin 4, pengakuan dari negara lain. Pengakuan negara yang satu terhadap negara lain memungkinkan hubungan antar negara itu. Hubungan tersebut bisa berupa hubungan diplomatik, hubungan dagang, hubungan kebudayaan, dan lain-lain. Selanjutnya, asal mula terjadinya negara. Tiap-tiap negara memiliki pengalaman berbeda-beda dalam hal terjadinya negara hingga diakui negara lain. Ada beberapa cara mengetahui asal mula terjadinya negara tertentu, yaitu yang pertama, secara faktual, yaitu cara mengetahui asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta nyata yang dapat diketahui melalui sejarah lahirnya negara tertentu, negara tersebut. Yang kedua, secara teoritis. Ada beberapa teori terbentuknya suatu negara, yaitu teori yang pertama,
teori ketuhanan, yakni segala sesuatu yang terjadi di dunia atas kehendak Tuhan, termasuk terjadinya negara. Poin 2, teori kekuasaan, yakni negara terbentuk atas dasar kekuasaan yang diciptakan orang yang paling kuat dan berkuasa. Poin 3, teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat untuk mendirikan negara dan memilih penguasa yang akan memimpinnya. Poin 4, teori hukum alam, yakni terjadinya negara karena hukum alam yang bersifat universal dan tidak berubah. Selanjutnya, berdasarkan proses pertumbuhan. Berdasarkan cara ini, asal mula terjadinya negara dibedakan melalui 2 proses, yaitu proses yang pertama, secara premier, tumbuhnya suku atau persekutuan masyarakat, munculnya kerajaan, negara nasional, dan negara demokrat. Yang kedua, secara sekunder, di mana negara telah ada sebelumnya, namun karena ada revolusi, intervensi, dan penaklukan, timbullah negara baru yang menggantikan negara yang telah ada tersebut. Sekian. Wow. Saya akan menjelaskan tentang tujuan negara dan fungsi negara. 1. Tujuan negara. Ada beberapa teori tentang tujuan negara, yaitu 1. Teori kekuasaan. Menurut Zhang Yang, tujuan negara adalah memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan menjadikan rakyat miskin, lemah, dan bodoh. 2. Teori perdamaian dunia. Menurut Dante Alighieri, tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga, teori jaminan hak dan kebebasan. Teori ini adalah teori Immanuel Kant dan Cronenberg. Mereka menganjurkan agar hak dan kebebasan warga negara terjamin. 2. Fungsi negara. Menurut Jacobson dan M. H. Lipman, fungsi negara itu ada 3, yaitu yang pertama, fungsi esensial. Fungsi ini diperlukan untuk kelanjutan negara. Yang kedua, fungsi jasa. Aktivitas ini mungkin tidak akan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara. Yang terakhir, fungsi perniagaan, yaitu fungsi yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh keuntungan. Hakikat konstitusi. Dengan lahirnya konstitusi, ada hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah dan hak kewajiban rakyat yang diperintah. Dan masing-masing pihak memahami posisi dan kedudukannya sehingga jalannya pemerintah negara dapat dikendalikan atau dilandasi dengan aturan-aturan yang jelas. Sewajarnya, sejarawan Inggris yang bernama Lord Acton mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang mutlak tidak terbatas pasti disalahgunakan. Untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut, maka diperlukannya konstitusi. Selanjutnya, pengertian konstitusi. Istilah konstitusi secara etimologi berasal dari kata constitution dari Inggris yang artinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang Indonesia terbiasa menggunakan undang-undang dasar sebagai konstitusi, sebagaimana orang Belanda dan Jerman mengatakan Grondwet. Grond berarti dasar dan wet berarti undang-undang. Dan Grond berarti dasar, Geset yang berarti undang-undang. Yang keduanya menunjukkan pada naskah tertulis. Padahal istilah konstitusi bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas dari undang-undang dasar yang meliputi keseluruhan peraturan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat. Selanjutnya, macam-macam konstitusi. Yang pertama, konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama
dengan undang-undang. Artinya, perubahan dilakukan melalui cara yang tidak sulit, seperti melalui pemungutan suara terbanyak mutlak. Yang kedua, konstitusi rigid, tegas atau kaku, adalah konstitusi perubahannya dilakukan melalui cara-cara proses khusus. Konstitusi Australia, Swiss, Prancis, dan Norwegia adalah contoh konstitusi jenis ini. Argumentasi jenis ini adalah bahwa sudah seharusnya konstitusi itu tegas, keras, dan tahan untuk selama-lamanya, atau setidaknya untuk kurun waktu yang cukup lama. Karena jika tidak demikian, ia akan kehilangan artinya sebagai piagam dasar negara. 9. Macam-macam konstitusi. Konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang. Artinya, perubahan itu dilakukan melalui cara yang tidak sulit seperti melalui pemungutan suara terbanyak mutlak. B. Konstitusi rigid atau tegas atau kaku adalah konstitusi perubahannya dilakukan melalui cara-cara proses khusus. Konstitusi Amerika Serikat, Australia, Swiss, Prancis, dan Norwegia adalah contoh konstitusi jenis ini. Argumentasi jenis ini adalah bahwa sudah seharusnya konstitusi itu tegas, keras, dan tahan untuk selama-lamanya atau setidaknya untuk kurun waktu yang cukup lama. Karena jika tidak demikian, ia akan kehilangan artinya sebagai piagam dasar negara. 10. Hubungan falsafah negara dengan konstitusi. A. Dasar filsafat konstitusi. Isi konstitusi setiap negara berbeda-beda, baik dalam hal materi dan semangatnya maupun daya jangkau atau wilayah berlakunya serta sistematikanya. Namun, pada awal bagian konstitusi biasanya dikemukakan dasar pembentukan konstitusi itu. B. Isi konstitusi. Tiap negara memiliki isi konstitusi yang berbeda-beda baik materi, semangat, maupun daya jangkauan serta sistematikanya. Dasar filsafat konstitusi dapat berupa konsideran-konsideran atau dasar-dasar pertimbangan sebagai pengantar suatu ketetapan atau undang-undang dasar bagi pembentukan konstitusi tersebut serta menyebutkan asas dan tujuan negara. Selanjutnya, diktum konstitusi. Secara keseluruhan, diktum konstitusi yang terpenting adalah bagaimana pertimbangan kedudukan antara yang memerintah dengan yang diperintah, bagaimana pembagian kekuasaan antara berbagai lembaga negara, bagaimana peran dan pengaruhnya bagi stabilitas dan dinamika bagi pemerintah dan bagi tata kepentingan umum, bagaimana jaminan hak-hak asasi manusia, kebebasan-kebebasan dasar, serta kelangsungan dan perkembangan hidup bangsa, dan bagaimana partisipasi rakyat dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penanggung-jawaban pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.